Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Insya Allah dengan air sedang tenggelam kita akan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warumai air sedang tenggelam akan memberikan manfaat yang baik dan umatnya akan dinafi manfaat umat yang menjadi kebijakan dan hidayah. Bismillah. Ya, saudaraku semua, YouTuber Sunarti Channel Ardi, malam ini atau sore ini setelah kita tadi berjelajah di Sendang di Desa Tengger, ini kita bertemu langsung dengan Ki Ageng Tenggernya ini. Ki Ageng Tenggernya, dia disebut Ki Ageng Tengger karena dia istiqomah di sana. Di samping itu dia saat ini menjabat menjadi Mbah Mudin Tengger. Nah, nanti dengan beliaunya kita ngobrol-ngobrol terkait dengan Mbah Baridin, wali Allah yang ada di sini, dan wali Allah Mbah Ki Ageng Tengger. Assalamualaikum. Mbah Mudin, Mbah Ki Ageng Tengger. Waalaikumsalam Mas Narti Ardi Caprio. Ngeten Mbah, setelah beriki sepeda silaturahmi kaping kali kan kita pengen tahu terkait dengan Sendang Tengger yang airnya manfaat buat seluruh masyarakat daerah beriki. Terus itu memang apakah benar, karena penelusuran kami tadi itu melihat ada sesosok berwajah tampan dan tinggi besar. Itulah yang dulu pertama menemukan air yang ada di Sendang Tengger itu. Itu siapakah? Apa yang notabene ada sosok dua itu Ki Ageng Tengger atau Mbah Wali Allah itu Mbah Baridin?
Untuk yang pertama Iya. di Tengger itu sebenarnya ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh. 3 tokoh. Yang pertama adalah Begede Kale. Yang pertama itu ternyata di Tengger tidak hanya 2 tokoh wali Allah yang sudah berjuang di Desa Tengger, ternyata ada 3. Salah satunya Ki Begede Kale. Begede Kali. Begede Kale itu untuk masa hidupnya itu saya sendiri tidak tahu. Iya. Tapi saya mendapatkan cerita dari ibunya Bini Yadapan. Waktu itu sekitar tahun 2006 saya ke Yadapan Sedan. Itu beliau cerita bahwa Begede Kale itu wafatnya dikubur di dekat sumber, ditutupi sama batu dan diberi tenger nisan. Nisannya itu adalah wejinan, kayu jenang atau kayu kemuning. Untuk saat ini di warga Tengger sama warga Kali sendiri tidak tahu situs atau peninggalannya Mbah Begede Kale itu satu. Yang kedua adalah Mbah Demang Tengger. Mbah Demang Tengger itu Alkisah adalah senopati atau prajuritnya Pangeran Diponegoro. Saya mendapatkan sanad itu dari Mbah Mulyono. Mbah Mulyono Itu adalah sesepuh beliau. Beliau dari prajuritnya Pangeran Diponegoro sampai ke sini itu ditugaskan untuk menjadi tokoh di wilayah Kademangan Tengger bersama saudaranya yang ada di Demang Waru Sedan. Demang Waru Sedan sama Tengger itu satu keluarga. Satu keluarga. Satu saudara. Beliau memiliki seorang guru atau seorang penasihat namanya Mbah Guru. Terkenal dengan Mbah Guru. Yang dulu ketika Mbah Mulyono ini bercerita, Mbah Guru itu memiliki padepokan di sekitar Sendang Tengger. Di sekitar Sendang Tengger. Setelah kapundhutnya Mbah Demang, beliau itu hijrah ke daerah atau Tegal atau sawah atau tempat yang disebut Suruhan di daerah Sulang. Setelah saya telusuri, ternyata di daerah Sulang itu bukan daerahnya itu namanya Suruhan, tapi desa Suro. Terkenal dengan Mbah Keseng. Desa Suro, Mbah Keseng itu yang ada wit jatinya besar itu ya. Nah, karena apa? Saya mengambil kesimpulan seperti itu. Kata Mbah Mul itu ada ikatan atau ada persamaan antara makamnya Mbah Guru sama Mbah Demang. Di antaranya persamaan itu adalah ngendikane Mbah Mul itu, Mbah Mulyono itu makame koyo petilasan Tengger. Makame koyo petilasan Tengger, padahal di Tengger itu ada jati tua, terus makamnya di sebelah utara. Iya. Sedangkan Mbah Geseng itu sendiri jati tua juga Di sebelah utara. Itu ada kemiripan. Ada kemiripan di situ. Setelah ada sejarah itu yang disampaikan oleh Mbah Mul tadi. Iya, Mbah Mul. Jadi saya tidak berani bercerita tanpa yang saya ketahui. Iya. Mbah Demang itu memiliki yang diceritakan itu memiliki seorang putra atau banyak putranya, tapi yang sampai ke sanad Mbah Mul itu adalah putra laki-laki yang dikawinkan dengan Mbah Retno dari Jeporo.
kesebutnya Mbah Retno. Mbah Retno. Mbah Retno punya putra namanya Mbah Astro. Mbah Astro punya putra Mbah Harjo. Mbah Harjo punya putra Mbah Wongso. Mbah Wongso punya putra Mbah Karnati, terus Mbah Mul. Tuh, sanad silsilahnya. Lah, beliau Mbah Demang Tengger itu kalahnya, perjuangannya itu di daerah Plunturan Bogorjo. Plunturan itu entah kampung, entah desa, atau entah wilayah Tegalan atau apapun, saya juga tidak tahu. Tapi ceritanya ketika perang di daerah Bogorjo Blora itu beliau kalah perang di sana. Dengan ciri-ciri patah kaki kirinya, terus dibawa kudanya, meninggal di punggung kuda, terus dimakamkan sampai kuda itu berhenti di suatu tempat yang menjadi makam saat ini, dimakamkan. Untuk Mbah Demang Tengger, ketika tahun 2018 saya sowan ke Mbah Maimun Zubair Sarang bersama 4 orang. Almarhum Mbah Maimun Zubair meminta izin untuk ngekholi Mbah Demang Tengger. Itu saya sowan Mbah Mun bersama 4 orang dari desa Tengger, Mbah Jarno, Mbah Warno Suwarno, Sopean, Kak Sopian, sama saya sendiri. Jadi 4 orang sowan Mbah Mun untuk meminta izin ngekholi Mbah Demang Tengger, dan sama Mbah Mun diizini. Apa kata Mbah Mun saat itu? Pada saat itu Mbah Mun cuman melemparkan pertanyaan, makame patoke loro. Nggih. Lor kidul. Nggih. Terus Mbah Mun ngandel biji. Gitu. Untuk Mbah Demang Tengger. Jadi bukan kok langsung diperbolehkan, enggak, tapi Mbah Mun melemparkan 2 pertanyaan. Patoke loro. Lor kidul. Terus terkait dengan Mbah Baridin, Mbah Baridin, karena tadi saya itu penelusuran di Sendang Tengger itu ada sosok yang gede dulu, gagah di situ. Apakah itu ada sosok 2 ini atau ibu gede kali, kita nggak tahu ya. Ini baru kita lihat tadi pas kita di Sendang Tengger itu ada sosok ganteng dan dia itu ada di situ saat itu. Kita nggak sempat nanya, tapi terkait dengan ceritanya atau keterangan daripada Ki Ageng Tengger sendiri atau Mbah Mudin ini memang ada, tidak hanya 2 tapi 3. Kita lanjutkan setelah Ki Ageng ngasih Mbah Baridin itu bagaimana gitu, saudara. Nah, gimana itu Mbah kaitannya dengan Mbah Baridin? Terima kasih waktunya. Untuk cerita Mbah Baridin itu adalah Mbah buyutnya. Mbah Buyut ya. Mbah buyutnya Mbah Fathur Rahman, pengasuh pondok pesantren NTI Kebunarjo, atau disebut juga Kopongpang. Kopongpang itu daerah ini? Kunarjo, Jatirogo Tuban. Oh, Jatirogo Tuban. Itu setelah Saleh itu. Ya, setelah Saleh. Oh iya. Pondok Kopongpang. Itu Mbah Baridin itu adalah tokoh ulama yang ada di Desa Tengger, wilayahnya pada waktu itu bertempat di Dusun Temploko. Mbah Baridin itu punya anak namanya Mbah Bulawi, punya anak namanya Mbah Barmawi, dan punya anak namanya Mbah Fathur Rahman. Berarti Mbah Fathur Rahman, Mbah Barmawi, Mbah Bulawi, Mbah Baridin. Berarti Mbah Canggah sama Mbah Baridin itu tokoh
yang hidup di Desa Tengger setelah perantauan. Beliau berasal dari Sarang. Sarang keturunannya Sunan Bitung. Sunan Bitung dari Sunan Bitung Sarang. Terus Sunan Bitung sendiri itu memiliki beberapa saudara, di antaranya Mbah Jolgohar Rorondo Blora, Mbah Ahmad Lutomatin Kajen, yang naik-naik sampai ke Sunan Bejagung Tuban Bahasan. Jadi nasab beliau itu sangat jelas sampai ke Mbah Sunan Bejagung. Sunan Bejagung Tuban. Untuk lebih jelasnya mengenai nasab Mbah Baridin, alangkah di antara putra Sunan Bitung Sarang itu kan ada cucunya itu yang dari Mbah Zaid kalau tidak salah itu punya cucu dari Mbah Sunan Bitung itu yang dinikah sama Pangeran Sidolaut. Pangeran Sidolaut yang ada di makam Rembang itu dari Garwo Ampel. Ya, sampai sana juga nih, sampai gini yang di. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya bisa langsung bertanya kepada narasumber yang berkompeten, Mbah Fathur Rahman yang ada di Kebun Harjo. Oh, gitu. Iya, matur nuwun Subhanun. Yakin. Ya, itu tadi saudaraku terkait dengan penelusuran hari ini. Kita ternyata di sini banyak sejarah yang perlu kita kirimi doa karena dia sudah berjuang untuk Desa Tengger dan sekitarnya. Ternyata yang ada di Sendang Tengger itu kalau nggak salah prediksi dari Mbah Tengger atau Mbah Mudin itu ada yang namanya Penggede Kali, karena bukan Penggede Kali pertama bukan di situ. betul di situ ya. Nah, tapi ada sosok besar tadi Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak berani bicara. nggak tahu, nggak berani ngomong. Nah, Daripada menyesatkan lebih baik kita nggak tahu. Alhamdulillah tidak tahu. Tidak tahu. Iya, kalau di situ tapi Penggede Kali sendiri itu kan katanya tadi beliaunya dimakamkan di sebelahnya pohon. Bukan Sendang sini, tapi mungkin di daerah Kale juga ada Sendang. Oh gitu, ya. Untuk situs kesananya mohon maaf untuk tidak berani berani karena di luar ilmu. Gitu. Karena istilah nek cara wong Jawa tembung begedi itu adalah tembung atau kata-kata ketika masih kerajaan Majapahit. Wah, jauh banget Ya kan ada bekel, penewu, begede kan gitu. Tadi tadi kan saya pernah di situ toh, kita ngomong sebentar. Ini oyotnya seperti ukir-ukiran. Ya toh, kalau menggambarkan ini ada sejarah yang dulu masa-masa istilah keraton atau masalah kerajaan. Itu selain itu kita kan yang tadi permisi ke beliaunya Wali Allah Yakin Tengger dan Mbah Baridin. Nah, kaitannya dengan Sendang masih fenomena nanti akan kita telusuri lagi. Tetapi kaitannya dengan Mbah Tengger, sejarahnya bagaimana, Mbah Baridin bagaimana, itu tadi penjelasan dari Mbah Mudin. Nah, lebih lengkapnya nanti akan kita telusuri di Mbah Fathur Rahman. Mbah Fathur Rahman ya. Fathur Rahman yang Harjo langsung. Yang ada di Kebun Harjo punya nasab langsung. Yang punya nasab langsung sama Mbah Baridin. Oke, untuk sekedar menambahi. Jadi untuk kita tahu dalam sejarah bahwa
Pangeran Diponegoro itu beliau hidup di tahun 1830. Iya. 1835 sama 1830. Ketika saya diceritani Mbah Mulyono silsilah sanad nasab sampai ke Mbah Demang Tengger, itu kan ada terpaut putranya yang tidak diketahui namanya, punya ibu namanya Mbah Retno, istri Mbah Retno itu, terus Mbah Astro, Mbah Harjo, Mbah Wongso, Mbah Karati sama Mbah Mul. Berarti ada 6 generasi. Udah 6 generasi. 6 generasi. Berarti kalau dikatakan sampai tahun 2000 lah, dikatakan sampai 2000 itu 1.500 tahun, itu 150 tahun itu kan ada tentang waktu 30 tahun. Berarti hampir mendekati kebenaran bahwa Mbah Demang Tengger mungkin beliau hidup di masa sekitar tahun 1850 atau 1840-an. Oke. Dan untuk Begede Kali sendiri itu jauh lebih tua. Nah, dan itu tidak bisa, saya tidak berani menceritakan. Oke. Terima kasih Mbah. Kaitannya dengan itu tadi sudah dijelaskan semua. Memang sangat luar biasa. Kita lihat auranya tadi sangat besar karena saat kita datang mengucapkan salam, bulu hidup kita merinding tadi di sana di Sendang tadi di namanya Sendang apa itu, Mbak? Sendang Tengger. Oh, Sendang Tengger tadi. Kalau yang di Kale ada Sendang Kale. Ya, di Sendang Tengger tadi. Oke. Saudaraku semua, Sunarti Channel Ardi cukup sekian keterangan. Subscribe. Jangan lupa kita bareng-bareng. Jangan lupa di subscribe, akan kita telusuri nantinya sejarah-sejarah atau budaya yang ada di Kabupaten Rembang. Teman-teman bisa mengikuti di channel Sunarti Ardi, channel di Sunarti Channel Ardi. Nah, bisa ngikuti di situ nanti. Tapi mohon di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kayak itu benar. Ya, nanti sampai ketemu di lain waktu, di lain kesempatan dengan pembahasan yang baru dan dengan silsilah yang baru, di mana nanti kita akan mengikuti penelusuran-penelusuran yang lain. Demikian, terima kasih sedulurku semua. Kalau ada salah kata dalam kita bicara, karena ini kita ingin tahu sejarah, karena Tengger sendiri banyak fenomena, ada sejarah yang perlu dikatakan dan tidak. Yang perlu dikatakan tadi sama Mbah Baridin dan Mbah Tengger, tapi kalau Begede Kali itu aku juga tahu sejarahnya, tapi nanti akan kita kasih tahu di lain kesempatan. Demikian, terima kasih saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.